bertobat dulu dan membangun masjid di sekitaran Kuba ini, dan diberi nama dengan Masjid Kuba di sebelah kiri kita jemaah sekalian. Kemudian beliau menuju ke sekitaran Masjid Nabawi. Namun sebelum sampai di sekitaran Masjid Nabawi atau pusat kota Madinah, beliau berhenti dulu di sebuah masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Beliau melaksanakan salat Jum'ah di sana jemaah sekalian. InsyaAllah jika memungkinkan nanti rute ziarah kita dari sana, InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan juga masjidnya jemaah sekalian. Bagi jemaah sekalian yang ingin juga datang ke sini pada malam hari, dari sekitaran Masjid Nabawi ada penyewaan atau ada kendaraan yang menuju ke Masjid Kuba ini, karena malam hari lumayan bagus juga ya di sekitaran Masjid Kuba ini. Kalau kita bahasanya itu odong-odong ya Ustaz Reza ya, biayanya berapa Ustaz Reza? 10 real ya, 10 real sekali jalan, berarti pulang pergi Bapak Ibu cukup menyiapkan sekitar 20 real saja ya. Pemerintah Saudi jemaah sekalian saat sekarang ini tidak hanya fokus di sekitaran haji dan umrah, namun pemerintah Saudi juga fokus di sekitaran wisata dan sebagainya, sehingga semua tempat-tempat khususnya juga di sekitaran Masjid Kuba ini banyak dibangun tempat-tempat, bahasa kita ya tempat-tempat nongki lah ya, nongki-nongki cantik ya, banyak dibangun kafe-kafe dan sebagainya ya mas sekalian. Jadi salah satu yang kadang sering dikunjungi oleh para jamaah umrah yang ingin datang ke Masjid Kuba pada malam harinya, banyak juga kafe-kafe di sekitaran situ ya mas sekalian ya. Dibangun namanya jalurnya itu Kuba Pran di sekitaran Masjid Nabawi, pintu luarnya itu di sekitaran pintu 310 atau dekat dengan Masjid Ghamamah. Sekiranya jamaah sekalian nanti ada yang ingin ke sana, insyaallah nanti bisa berkabar saja ya. Jadi kita bisa tunjukkan tempatnya jika waktunya memungkinkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat sekarang ini kita sudah berada di dalam tanah suci Madinatul Munawwarah. Sehingga jamaah sekalian, perjalanan ibadah umrah ataupun safar ketika kita ingin melaksanakan umrah dan berziarah ke tanah suci Madinatul Munawwarah dan tanah suci Makkah Al-Mukarramah nantinya jamaah sekalian, ini adalah bukti kecintaan kita, kecintaan Bapak Ibu kepada Rasulullah SAW dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah butuh pembuktian. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW butuh pembuktian. Dan masya Allah jemaah sekalian, kita semua di sini masya Allah adalah orang-orang yang insya Allah cintanya kepada Rasulullah SAW dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan main-main. Buktinya apa jemaah sekalian? Bapak Ibu kita semua di sini rela mengorbankan hartanya, mengorbankan harta yang lebih, mengorbankan waktu yang lebih, bahkan tenaga untuk datang ke tempat yang mulia ini. Insya Allah jemaah sekalian, ini semua nanti terbalas di hadapannya Rasulullah SAW, dengan kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan insya Allah nanti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jemaah sekalian ibadahnya Bapak Ibu semua yang dikeluarkan untuk jalan umrah ini nanti terbalas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun perlu jemaah sekalian kita catat bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya safar itu ialah siksa yang nyata. Kenapa jemaah sekalian? Karena betul-betul safar ini adalah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seseorang itu sesungguhnya. Jadi sepintar apapun, sepandai apapun kita merencanakan safar kita dengan begitu luar biasa, nanti kita ingin menginap di sini, nanti saya akan seperti ini, nanti akan seperti ini, itu nanti bertolak terbalik jemaah sekalian ya. Tidak ada yang sempurna. Kiranya di Indonesia mungkin kita tidak diatur, kita bisa kapan saja santai dan sebagainya, kita biasa dilayani dan sebagainya jemaah sekalian. Nah ketika kita safar ini kita harus mementingkan teman rombongan kita tidak boleh telat dan sebagainya. Kita harus diinformasikan di grup kita kumpul jam sekian, kita harus ke sini, hari ini kita harus ke sini, hari ini kita berziarah ke sini jamaah sekalian. Seperti itulah, bahkan istirahat kita kurang, makanannya kadang tidak sesuai.
Jadi itulah dia jamaah sekalian. Kenapa disebutkan safar ini adalah sebagian daripada siksa. Namun apa jamaah sekalian? Safar ini juga tercatat menjadi salah satu waktu di mana sangat mustajabnya doa. Sehingga apa jamaah sekalian? Bapak Ibu saat ini semuanya ialah orang-orang yang sangat mustajab sekali doa-doanya. Sangat luar biasa sekali ucap-ucapannya. Jadi silahkan mulai dari sekarang jamaah sekalian, lebih-lebih ketika kita sudah berada di dalam tanah suci ini, silahkan mulai dijaga hatinya, dijaga prasangkanya, dijaga ucapannya. Kita berucap dengan yang baik-baik, kita memperbanyak doa, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita baik. Jangan sampai nanti kita hanya dapat capeknya saja, namun kita tidak dapat daripada ganjaran ibadah-ibadah yang begitu luar biasa ketika kita beribadah di tanah suci. Jika ada keluh kesah, jika ada yang kurang tepat dan sebagainya, silahkan dibicarakan, dikeluhkan dengan cara yang baik jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Bapak Ibu kita semua ataupun semua orang yang datang ke dua tanah suci ini jamaah sekalian, itu murni ialah undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi duyufullah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, dan duyufur rahman, menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana seperti seumpamanya ketika kita memiliki tamu, maka kita yang menservis tamu tersebut jemaah sekalian. Kita yang melayani tamu tersebut ketika kita memiliki tamu. Begitu juga ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilayani, kita akan diservis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jemaah sekalian kita disambut dengan begitu cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Perjalanan ibadah kita selama di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kemampuan, kita semua diberikan kekuatan untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita selama kita berada di dua tanah suci ini. Silahkan jemaah sekalian selama di sini, apalagi sekarang jemaah sekalian lagi perpindahan menuju ke musim dingin, biasanya itu rentan sekali berjadi di sini jemaah sekalian, tempat kita merasakan demam, batuk dan sebagainya. Jadi silahkan jemaah sekalian jaga kesehatannya, jangan minum yang terlalu dingin ataupun jangan diporsir dulu ibadahnya jemaah sekalian. Silahkan dulu beristirahat dan sebagainya. Boleh-boleh saja kita semangat ibadahnya jemaah sekalian, namun khusus untuk di Madinah ini jemaah sekalian, silahkan dijaga dulu kesehatannya, karena kita masih ada kegiatan inti, ibadah inti nantinya ketika kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah, yakni ibadah umrah. Di sebelah kanan kita jamaah sekalian, inilah dia bangunan hotel bernama Wakaf Utsmani, di mana jamaah sekalian inilah dia salah satu bukti rekening aktif Sayyidina Utsman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kekayaannya dan kedermawan yang begitu luar biasa. Baik jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan sampai di hotel kita. Nama hotel kita ketika kita berada di kota Madinah ini namanya Dar An-Naim Hotel, salah satu hotel bintang 4 terbaik yang ada di sekitaran Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Madinah ini jemaah sekalian, mau hotel bintang 5 ataupun bintang 4 dan bintang 3 itu ya begitu-begitu saja ya hotel di sekitaran sini. Berbeda terbalik dengan hotel yang bintang 5 atau bintang 4 yang ada di Indonesia, di mana fasilitasnya luar biasa sekali ya. Kalau di sini ya jangan kita berekspektasi terlalu tinggi dengan hotel-hotel yang di sini jemaah sekalian. Namun insya Allah jemaah sekalian, semewah apapun hotel di luar sana, tentu lebih nikmat dan lebih nyaman yang ada di Madinah Al-Munawwarah ataupun yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kenapa jemaah sekalian? Karena berada di dalam tanah suci dan dekat dengan dua masjid suci, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram nantinya jemaah sekalian. Silakan jemaah sekalian, selama kita beribadah di sini, niatkan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bukti pembuktian cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan nanti di sini, perbuatan baik kita itu semua nanti akan terbalas dengan ridho, dan insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelah kanan kita sudah terlihat bangunan Masjid Nabawi jemaah sekalian. Inilah dia pintu utama King Malik Fahad yang ada di
Masjid Nabawi jamaah sekalian. Juga dia terutama jadi jamaah sekalian kalau ingin jalan-jalan dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya, ini di sekitaran pintu 36 jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, hotel kita nanti sejajar dengan Hotel Safat Al-Madinah ini. Jadi yang terlihat dari Masjid Nabawi kalau kita melihat ke arah hotel itu bangunan Hotel Safat Al-Madinah ini, karena hotel kita berada di belakangnya jamaah sekalian ya. Jadi nanti insyaallah sebelum waktu salat subuh kemungkinan kita akan kumpul di lobby sekitar setengah 5. Kita bareng-bareng menuju ke Masjid Nabawi untuk pengenalan lokasi dan kita sama-sama salat subuh berjamaah. Jadi sekarang sampainya di hotel silahkan istirahat dulu ya, jaga kesehatannya dulu jamaah sekalian. Insyaallah nanti kita akan mulai setar menuju ke Masjid Nabawi yakni sebelum sholat subuh ya. Jadi ditahan dulu, silahkan sekarang gunakan waktunya untuk beristirahat. Silakan jamaah sekalian sebelum turun dari atas bis, barang-barang bawaannya diperiksa kembali, kiri kanan bawah atas semuanya silahkan diperiksa, jangan sampai ada yang tertinggal di atas bis, karena bis ini hanya kita gunakan satu kali saja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa barang tertinggal dan sebagainya, silahkan barang-barang bawaannya diperiksa kembali jamaah sekalian. Insyaallah jamaah sekalian, koper-koper nanti akan di drop langsung ke depan